Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala KPPN Makale, Bapak Angka Swantoro. Yang terhormat Kepala Seksi Pencairan Dana, Bapak Anang Kusma, selaku moderator. Yang terhormat Bapak Michael selaku narasumber. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta sosialisasi langkah-langkah strategis akhir tahun anggaran 2020 pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kami ucap selamat datang kepada seluruh peserta sosialisasi langkah-langkah strategis akhir tahun anggaran 2020. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, ada sambutan dari Kepala KPPN Makale. Berikutnya ada sosialisasi presentasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 20 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan akhir tahun anggaran 2020. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan dilanjut dengan penutup. Sebelumnya selamat kepada Pak Ana, Pak Jumading dan Pak Suwardi yang baru saja dimutasi. Baiklah, memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan akan disampaikan oleh Kepala Makale, Bapak Angka Swantoro, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Jihan. Jadi teman-teman mungkin melihat wajah baru di sini ya, Bapak-Bapak Ibu semua. Satker Mitra Kerja KPPN Makale, kami ketambahan 2 pegawai. Ini salah satunya yang sekarang jadi MC. Tapi sementara di satu sisi ketambahan 2 pegawai, kami kehilangan 3 orang Pak, tapi tambah 2 aja lagi kepala seksi. Jadi tadi yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Mbak Jihan, Pak Ana Kusmana, Pak Jumading, dan Pak Suwardi, itu mutasi. Pak Ana ke Watampone, KPPN Watampone, Pak Suwardi KPPN Bantaeng, dan Pak Jumading ke KPPN Palopo. Tapi dengan tidak ini kita tidak istilahnya tidak ini, karena semua itu pasti akan ada waktunya, teman-teman akan alih tugas, tapi tetap akan menjaga kinerja di masing-masing tempat yang baru. Jadi ya kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu para pengelola keuangan Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Makale yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, ya, karena atas berkat rahmatnya kita telah memasuki masa akhir tahun anggaran. Jadi walaupun di tengah-tengah masih mewabahnya pandemi COVID-19 ini, kita tetap memerlukan langkah-langkah strategis dan spesial dalam rangka penerimaan dan pengeluaran negara di akhir tahun anggaran. Di mana saat ini sudah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kami segenap jajaran pegawai KPPN Makale mengapresiasi atas prestasi ya Bapak Ibu semua kita sekalian sampai dengan hari ini. IKPA triwulan 3 kita poinnya 93,97. Memang kalau dibandingkan dengan capaian tahun lalu kita agak turun. Tahun kemarin kita 95,96 dan KPPN Makale terbaik nomor 2 untuk wilayah Sulsel. Kami mengharapkan semoga nilai ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan sampai akhir tahun. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.
pada kesempatan ini juga kami ingin mengingatkan, walaupun capaian IKU kita cukup bagus, namun ada beberapa potensi penurunan nilai IKPA yang perlu kita mitigasi, terutama pagu minus. Jadi ada di beberapa satker ini sekarang sudah minus. Kami tidak perlu sebutkan di sini, tapi kami sudah melakukan koordinasi sebelumnya. Jadi ada 8 satker yang sudah minus saat ini ya. Dan mungkin sampai akhir tahun bisa bertambah lagi. Tapi kami berharap agar satker-satker yang sudah memasuki pagu minus itu dapat segera menyelesaikan masalah tersebut melalui mekanisme revisi anggaran sesegera mungkin. Agar tidak menjadi temuan BPK pada saat laporan hasil pemeriksaan. Dan itu juga menyebabkan turunnya nilai IKPA kita. Dan mohon perhatian Bapak Ibu sekalian bahwa pelaksanaan RPDH, rencana penarikan dana harian, saat ini masih banyak satker yang belum mengunggah RPDH-nya. Jadi tadi malam kantor pusat sudah menyampaikan ke kami via WA Group, dari 40 satker di KPPN Makale, baru 8 yang menyampaikan RPDH harian. Jadi RPDH itu sangat penting ya Bapak Ibu. Di tengah pandemi ini kita tahu semua bahwa terjadi pelambatan penerimaan kas negara. Ya karena pajak-pajak usaha yang tidak banyak yang berjalan, sehingga kita di sini memerlukan pembiayaan sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Di bulan Juli itu kita sudah defisit 1.039 triliun. Jadi kami di sini di Dijen Perbendaharaan Kementerian Keuangan memerlukan rencana penarikan dana harian yang betul-betul kredibel dalam rangka pelaksanaan anggaran. Dan terakhir kami berpesan dan mengajak kepada seluruh satker di wilayah pembayaran KPPN Makale agar selalu berhati-hati serta fokus dalam menjalankan tugas pemerintahan. Walaupun secara pelaksanaan anggaran kita sudah memberikan relaksasi, tapi kita tetap memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Kita harus tetap bersyukur karena walaupun kita saat ini di tengah pandemi COVID ini, beberapa negara sudah mengalami krisis, tapi Indonesia masih tetap bertahan. Semoga kita tetap bisa mengatasi krisis pandemi COVID-19 ini dan lolos dari ancaman resesi dunia. Dan khususnya kita di sini dapat menyelesaikan tugas tahun anggaran 2020 dengan tetap baik dan berprestasi. Jadi dengan ini acara sosialisasi pedoman langkah-langkah memasuki akhir tahun anggaran 2020 dinyatakan dibuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Angkas atas sambutannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ana selaku moderator. Baik, terima kasih Mbak Jihan yang baik hati dan tidak sombong. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya pada hari ini kita sudah memasuki masa-masa akhir tahun di 2020. Jadi 2020 ini semenjak 1 Oktober itu sudah dianggap masa akhir tahun. Dan bagi saya spesial juga ini masa akhir saya di KPPN Makale. Jadi sebenarnya pada saat ini saya sendiri sudah dilantik, sudah bukan buat KPPN Makale, namun ini menyelesaikan tugas hutang saya harus menyampaikan sosialisasi tentang langkah-langkah strategis akhir tahun. Sebenarnya saya bukan menyampaikan, saya hanya mengantarkan saja. Nanti disampaikan oleh Customer Service Officer KPPN Makale, Mas Michael Selasali Padang. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai materi telah disampaikan oleh Bapak Kepala KPPN Makale, bahwa memang kita ini walaupun kita kena COVID, khusus di KPPN Makale, pencapaian IKPA kita tidak terlalu merosot tajam. Namun di lain sisi potensi-potensi untuk kita perlu ambil mitigasi tetap perlu kita jalankan. Jangan sampai nanti kita terlena dan anjlok. Di lain pihak
khusus untuk Kabupaten Makale ini mendapat gempuran di akhir tahun karena kita ini tiba-tiba ketiban dana yang dikembalikan dari COVID, khususnya pada bandara, dananya dikembalikan 80 miliar lebih. Ada juga di Pak Baru, Dinas Perdagangan, yang setahu saya sampai saat ini belum ada pencairan, baru kontrak sudah ada masuk. Nah, untuk lebih jelasnya langkah-langkah apa yang perlu dilaksanakan pada akhir tahun anggaran ini supaya kita bisa mulus, kita baik berjalan menjalankan tugas negara amanat dari rakyat ini akan disampaikan oleh Mas Michael Silasali Padang. Kepada Mas Michael saya persilakan. Iya Pak, terima kasih. Apakah suaranya jelas kedengaran Bapak Ibu? Jelas. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Ana untuk kesempatannya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, meskipun kita virtual ya, tapi semoga tidak mengurangi silaturahmi kita. Ini saya live langsung dari FO, jadi yang kangen dengan FO KPPN Makale, ini di belakang sepi. Kita masih melakukan protokol kesehatan, jadi Bapak Ibu kita semua masih online. Oke, tanpa kita perpanjang lagi, kita akan langsung masuk di materinya. Oke, kita akan bahas hari ini yaitu langkah-langkah akhir tahun anggaran tahun 2020. Bapak Ibu mungkin kalau melihatnya kekecilan bisa dipin ya, pin manual mungkin supaya bisa tampil sendiri di tampil besar di layar komputernya. Oke. Nah, Bapak Ibu, langkah-langkah akhir tahun anggaran tahun ini 2020 itu tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran untuk tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi saya rasa buat rekan-rekan Satker ini sudah bukan hal yang baru ya untuk langkah-langkah akhir tahun. Nanti kita akan lihat lagi detailnya di dalam. Saya tidak akan membahas semua yang ada di 20, saya hanya mengambil inti-intinya, terutama untuk Satker lingkup KPPN Makale. Jadi kita cuma ambil esensinya saja, kelamaan juga. Oke, kita akan lanjut. Pertama itu adalah ruang lingkup. Ya, ruang lingkupnya sama tadi seperti dikatakan oleh Pak Ana, bahwa langkah-langkah untuk menghadapi akhir tahun ini itu sudah dimulai dari bulan Oktober. Dari tanggal 1 Oktober. Dan akhir tahun itu nanti di bulan Desember 1 sampai 23. Nah, ini berita baik ya Bapak Ibu, karena ada keputusan Bapak Presiden bahwa kita libur dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Desember. Yaitu sehingga efektifnya kita bekerja yaitu dari tanggal 1 sampai 23, yaitu hanya 17 hari kerja. Ini berlaku untuk semua ya. Oke. Tapi kayaknya ada ya beberapa satker nanti masuk ya. Seperti teman-teman di rutan mungkin masuk itu ya. Kalau teman-teman di rutan libur bagaimana nanti? Oke. Kemudian ini untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Bapak Ibu, di bulan ini Oktober kita hanya ada 19 hari kerja. Di bulan November ada 21 hari kerja dan di bulan Desember ini 17 hari kerja. Ini kurang lebih timeline kita ke depan bagaimana kita menghadapi akhir tahun untuk tahun anggaran ini 2020. Oke. Ini untuk bulan Oktober. Di bulan Oktober ini hanya ada 2 yang ada deadline-nya, itu SPM dengan BAST. Ini cuma resume dulu ya Bapak Ibu di awal. Nanti akan kita ulang lagi di bagian akhir setelah kita bahas satu persatu. Tapi kalau saya lihat-lihat untuk rekan-rekan Satker ini tidak ada yang baru ya. Maksud saya semua Satker sudah pernah menghadapi akhir tahun di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru. Nanti kalau misalnya teman-teman Satker ada yang masih baru, benar-benar tahun ini mungkin operator ganti, bla bla bla, mohon hubungi ke saya biar ngasih perhatian lebih, karena ini sesuatu yang baru. Oke. Ini Oktober, November, dan Desember, cuma nanti kita bahas lagi di belakang.
setelah kita membahas seluruh materinya. Oke. Itu kita langsung masuk ke inti materinya, yaitu langkah-langkah akhir tahun. Kita hanya akan bahas beberapa materi saja Bapak Ibu. Yang pertama yaitu SPMLS kontraktual. Yang kedua kita akan bahas tentang kartu kredit. Yang ketiga uang makan dan uang lembur. Lalu ada gaji induk, SPMLS non kontraktual, dan ada UP dan TUP. Ini adalah 6 poin penting. Bukan berarti yang lain tidak penting ya Bapak Ibu, cuma ini adalah 6 poin penting yang krusial di KPPN Makale dan perlu untuk ada reminder, perlu diingatkan. Saya yakin Bapak Ibu, terutama yang sudah berpengalaman, ini sudah sering ini. Ya, cuma namanya juga manusia, kita bisa lupa. Makanya nanti kita akan adakan fungsi untuk reminder, mengingatkan kembali, khusus untuk 6 yang utama. Oke, kita langsung lanjut saja. Kontrak Bapak Ibu, kontrak itu sampai dengan tanggal 30 November, didaftarkan paling lambat 3 Desember. Pak Mike masih lama, ini masih Oktober baru tanggal 20. Nggak apa-apa, ya. Cuma nanti perlu diingat bahwa kontrak yang sampai tanggal 30 November, Bapak Ibu sudah harus daftar ke KPP paling lambat tanggal 3 Desember. Nah, kalau kontraknya setelah tanggal 30, itu berlaku lagi 5 hari kerja sejak kontraknya ditandatangani. Oke? Aman. Untuk Bapak Ibu yang tidak ada kontrak bisa di-skip dulu. Ini untuk batas waktu penyelesaiannya. Oh ya, Bapak Ibu sebelum lanjut lebih banyak lagi, untuk materinya ini versi slide biasa, itu sudah ada di Bitly kita ya. Mohon maaf kemarin sedang main tenis Bitly-nya, sekarang sudah bisa dibuka lagi. Itu nanti di dalam ada sosialisasi, ada folder sosialisasi, dan ada sosialisasi tanggal hari ini, tanggal 20 Oktober. Di dalam ada per 20 dan slide dari yang saya tampilkan di monitor sekarang. Sama kok, sama. Oke, ini untuk batas waktunya Bapak Ibu, nanti kita akan ada resumenya di bagian terakhir nanti lebih besar. Intinya bahwa yang agak riskan adalah yang paling bawah di sini Bapak Ibu. Batas waktu pengajuan SPM untuk yang ST-nya 15 sampai dengan 31 Desember. Ya, untuk yang sebelum itu tidak ada perlakuan yang lebih khusus, cuma mohon Bapak Ibu lebih memperhatikan kapan batas waktu pengajuan SPM. Sekali lagi ini dari tahun ke tahun bahwa batas waktu pengajuan SPM tidak berarti hari itu baru dibawa ke KPPN. Ya, kalau misalnya Pak Mike itu batas waktunya tanggal 23 Oktober, tapi saya sudah selesai tanggal 20. Ya, silakan dibawa. Ya, mohon jangan menunggu sampai tanggal akhir supaya pekerjaan itu cepat selesai dan bisa langsung aman lah. Siapa tahu nanti ternyata suppliernya, ternyata uraiannya, ternyata ADK-nya. Nah, itu Bapak Ibu sudah berpengalaman lah kalau bagian itu ya. Jadi batas waktu ini tolong jangan mepet-mepet juga. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan berikan perhatian lebih untuk yang tadi, yang terakhir, yang 15 sampai 31 Desember. Kalau sederhananya, kontrak yang belum selesai, misalnya itu sampai 31 Desember, tapi pembayarannya kita sudah ada di tanggal 17 Desember. Nah, sekarang, pengajuan SPMLS kontraktual ke KPPN, yang pembuatan BAST, BAPP, termasuk BAP-nya, pembayaran per termin, mulai tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember, diajukan sebesar, nah ini sebenarnya kuncinya ya, jadi buat Bapak Ibu yang merasa, sekarang sudah merasa, wah Pak kayaknya saya nanti ada Pak, sampai tanggal 31, ya. Nah ini kuncinya, nanti SPM-nya itu diajukan sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan. Ya, jadi tidak harus sisanya. Kalau memang ada sisanya tapi tidak yakin semuanya, misalnya masih sisa
2 miliar, tapi kayaknya Pak Mek tidak akan selesai 2 miliar. Ya udah, masukkan sebesar perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan. Oke, itu kuncinya. Nah, kita lanjut. Untuk yang tadi kolom paling bawah itu yang disampaikan tanggal 17 Desember itu pada saat penyampaian ke KPPN dilampiri dengan asli jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Ya, itu dari bank dan asli surat kuasa klaim yang asli ya Bapak Ibu, jangan yang palsu-palsu. Kecuali dalam hal nilai kontrak dan atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, jumlahnya sama dengan atau di bawah 50 juta, maka cukup menggunakan SPTJM. Ya, oke. Jadi kalau lebih dari 50 juta, sampaikan aslinya, jaminan dan asli surat kuasa ke KPPN. Oke. Dan SPM-nya paling lambat diajukan ke KPPN tanggal 17 Desember. Oke, itu tadi kolom yang paling terakhir. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi sudah dibayar tanggal 17 Desember, padahal kegiatannya belum selesai. Direncanakan kontraknya selesai di tanggal 30 mungkin atau 31. Sekarang kita akan bahas ada 3 kondisi kontrak setelah 17 Desember, setelah penyampaian SPN tersebut. Pertama, kalau misalnya kontraknya selesai 100%, ya alhamdulillah ya Bapak Ibu. Nah, nanti itu PPSPM akan menyampaikan BAPP dan BAST dilampiri kopi jaminan pemeliharaan paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak berakhir ke KPPN. Lalu kami akan memberikan asli jaminan akhir tahun. Jadi kita barter lah. Tadi kami simpan nih asli jaminan, jangan sampai kabur-kabur. Nah, sekarang sudah selesai. Sudah ada BAPP, sudah ada BAST. Nah, itu kita akan barter. Bapak Ibu akan memberikan kami kopi jaminan pemeliharaan. Lalu kami akan memberikan Bapak Ibu kembali asli jaminan. Kalau kami tidak berikan, lalu kami nanti klaim padahal sudah selesai. Ya, seperti itu. Nanti secara teknis kita akan ada berita acara juga nanti. Itu ada catatan lagi, kontrak dengan nilai sampai dengan 50 juta dilampiri dengan SPTJM itu sama ya, Bapak Ibu dengan yang tadi. Oke. Kondisi kedua, kalau tidak diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan 100%, nanti KPH akan menyampaikan pemberitahuan dilampiri kopi surat pernyataan kesanggupan. Ya. Nah, kami KPPN akan melakukan klaim pencairan jaminan pada hari kerja berikutnya. Seperti itu, ini ada keterangannya, dibukukan sebagai pengambilan belanja, ya itulah tambahannya. Cuma intinya, nanti KPA akan menyampaikan ke kami, dan kami akan melakukan klaim. Oke. Dan kondisi yang ketiga, ini walau alam ya, semoga tidak terjadi, kalau ada uang prestasi. Nah, ini lebih panjang. Nanti, ini geser dulu. Oke. Nanti KPA PPK akan menerbitkan surat pernyataan uang prestasi, lalu akan menembuskan surat uang prestasinya ke KPPN, dan penyedia barang jasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lambat 7 hari kerja. KPA atau PPK menyampaikan surat pernyataan uang prestasi, SPNP, dan surat permintaan klaim ke KPPN bila penyedia barang jasa tidak melakukan pengembalian. Wah, ini sudah dia disuruh untuk mengembalikan, ternyata tidak. Maka dari itu nanti lapor ke kami, KPPN, nanti kami yang akan melakukan klaim. Nanti ini lebih panjang nanti Bapak Ibu. Lebih detail ada di peraturan bagaimana nanti dengan pihak banknya. Ini saya cuma di bagian garis besarnya saja. Semoga dari tahun ke tahun untuk yang one prestasi kira tidak ada ya di Kabupaten Makalle, dan semoga tidak ada yang sampai one prestasi. Oke. Nah, ini untuk dispensasi jaminan bank ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan dispensasi, silahkan disampaikan ke Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Selatan ya. Dalam syarat yang kedua adalah dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat bank sesuai ketentuan PMK yang dapat menerbitkan jaminan. Ini sesungguhnya kalau kita di KPN Makalle ini tidak berlaku ya Bapak Ibu, karena di wilayah kita KPN Makalle itu ada kok bank-bank yang bisa menerbitkan jaminan. Oke. Dan yang terakhir, penerbit jaminan pembayaran berlokasi dalam wilayah kerja Kanwil DJPB. Jadi kalau misalnya, Pak, saya mau minta dispensasi banknya di Jakarta,
di Sulawesi Tenggara atau di Manado, itu tidak bisa. Itu harus di wilayah lingkup Sulawesi Selatan. Ya mungkin kalau tidak jauh-jauh mentok nanti di Makassar. Ya. Oke. Kartu kredit pemerintah. Nah, Bapak Ibu yang teman-teman Satker yang tidak punya kontrak, yang tadi bisa dilupakan. Yang tidak punya kontrak ya. Tapi yang punya kontrak, tolong nanti slide-nya bisa dibaca kembali. Lebih detailnya lagi nanti akan kita bahas, bisa langsung tanya ke saya. Ini kita baru di gambarannya saja dulu. Oke. Untuk kartu kredit pemerintah, ini juga ada beberapa Satker yang tidak punya kartu kredit pemerintah. Jadi untuk yang punya saja, ya, bahwa pengajuannya, Satker mengajukan persetujuan TUP KKP bagi yang mau, itu paling lambat 7 Desember. Penggunaan KKP, ini mungkin kita catat lebih tebal ya, bahwa hanya sama kartu kredit. Ya. Nah, SPM GUP-nya, GUP KKP, paling lambat 17 Desember. Itu sih Bapak Ibu yang kurang lebih yang kita bold, yang kita kasih perhatian lebih untuk materi kartu kredit pemerintah. Oke, perlu diingat penggunaannya cuma sampai 11 Desember, pertanggungjawabannya itu sampai tanggal 17 Desember. Oke, kita lanjut. Nah, uang makan dan uang lembur, sepertinya ini semua punya ya. Jadi semua mohon perhatian ke sini karena ini uang makan semuanya punya, kecuali teman-teman di Polres ya. Kalau uang lembur mungkin tidak semuanya punya. Oke. Uang makan itu kita pakai mekanisme UP-TUP. Ini ada di bawah ini mekanisme LS, tapi nanti saya jelaskan lagi. Kalau mekanisme UP-TUP itu nanti kalau mau ambil TUP itu paling lambat SPM-nya 7 Desember 2020. Ya, saya rasa semua sudah ada UP-nya ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada yang mau memperhitungkannya dalam TUP sendiri, silahkan paling lambat SPM-nya tanggal 7 Desember. Apakah boleh Pak Mike kami sampaikan di tanggal 1? Tanggal 1 bukan hari libur ya. Kalau Bapak Ibu, lebih cepat, lebih baik. Sekarang juga TUP Bapak Ibu, kita itu sudah pakai aplikasi ya Bapak Ibu untuk TUP, kita pakai di modul PPSPM kalau saya tidak salah. Situ ada menu lainnya, lalu ada pengajuan TUP. Oke. Nah, untuk mekanisme LS, ini sebenarnya bukan pilihan ya Bapak Ibu. Pak Mike, kami maunya mekanisme LS. Ini saya coba bacakan ya. Tunggu. Uang makan dan uang lembur. Uang makan dan uang lembur. Oke, ini nanti saya cek lagi. Untuk mekanisme LS Bapak Ibu itu adalah untuk Satker yang tidak punya rekening bendahara atau tidak punya rekening bendahara atau tidak punya bendahara dan atau tidak punya rekening bendahara ya. Jadi mekanisme LS, cuma Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau mekanisme LS itu uang makan dan uang lemburnya cuma dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Bapak Ibu. Sisanya 15 sampai tanggal 31 itu akan dibayar di tahun depan. Jadi sebenarnya ini bukan pilihan juga ya, karena saya yakin Bapak Ibu semua punya UP dan punya rekening bendahara. Iya, semua Satker di sini itu punya rekening bendahara, jadi mekanisme ini sebenarnya tidak berlaku. Dan memang Bapak Ibu memang lebih mudah untuk Bapak Ibu pakai UP, TUP. Tinggal satu saja, jangan lupa Bapak Ibu perhitungkan. Nanti sudah lewat tanggal 7 Desember, terus Bapak Ibu, Pak Mike, kami lupa hitung uang makan, kami lupa masukkan uang makan. Ya, seperti itu. Jadi semuanya Bapak Ibu akan menggunakan mekanisme UP-TUP. Jangan lupa diperhitungkan di GUP atau di TUP. TUP, Pak kami mau ambil TUP khusus untuk uang makan, toh silahkan. Pakai aplikasi, ada ADK-nya. Oke, aman ya untuk uang makan. Begitu juga uang lembur. Oke. Nah, selesai satu materi. Lanjut ke gaji induk Januari.
tahun 2021. Itu pembayaran gajinya adalah LS gaji induk bulan Januari diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 2 Desember. Cuma ini ada klausul berikutnya bahwa nanti kita akan menunggu dulu ya Bapak Ibu aplikasi. Pasti semuanya Bapak Ibu akan menggunakan aplikasi SAS 2100 ya. Tidak menggunakan SAS 2000. Ini dari histori saja ya Bapak Ibu, siapa tahu nanti tiba-tiba oh bisa kok ya. Tapi biasanya kita akan menggunakan aplikasi SAS yang baru. Untuk tahun depan kita belum ada yang menggunakan aplikasi Sakti full ya. Jadi Bapak Ibu ini sedikit ya. Untuk aplikasi Sakti nanti kan Bapak Ibu sudah pakai tuh aplikasi Sakti untuk revisi. Nah, nanti untuk bikin SPM, untuk bikin LPJ juga akan dilakukan melalui aplikasi Sakti yang diakses online. Tapi itu akan bertahap Bapak Ibu. Bertahap. Jadi tidak semua langsung. Jadi bertahap, nanti akan dibagi dulu, kementerian ini dulu, kementerian ini dulu, nanti semua akan dapat. Ya. Nah, untuk lebih detailnya lagi untuk membuat gaji induk untuk tahun Januari 2021 itu nanti kita akan menunggu juknisnya lebih lanjut. Nanti kami pasti akan sampaikan pada Bapak Ibu, updatean juga nanti kami akan siapkan ya. Yang penting itu adalah peraturannya menurut Per 20 bahwa transfer dananya itu tanggal 4 Januari ya. Jadi siapa tahu Bapak Ibu, kita libur itu Bapak Ibu, 1, 2, 3. 2 itu kalau tidak salah Sabtu, 3 itu Minggu. Jadi siapa tahu ada yang menghubungi saya, Pak Mike, saya gajinya belum masuk. Nanti saya balas juga, saya juga Bu, belum masuk. Ya, jadi nanti tanggal 4 baru gajinya masuk. Nah, Pak Mike, bagaimana dengan teman-teman PPNPN? PPNPN juga, Bapak Ibu, itu dibayarkan pada hari kerja pertama mengikuti ketentuan pembayaran gaji induk bulan Januari, yaitu ya kita sama-sama tanggal 4. Oke? Nah, gaji induk selesai. Kita sekarang masuk di SPM non-kontraktual. Nah, SPM non-kontraktual itu Bapak Ibu biasa kalau bikin SPP, di situ kan kelihatan tuh di bagian atas. Ada namanya kontraktual sama non-kontraktual. Jadi mungkin bisa dibedakan ya Bapak Ibu bahwa kontrak belum tentu dibayarkan secara kontraktual. Ya, kontrak bisa saja dibayar dengan cara non-kontraktual. Itu kita main di nominalnya. Kalau nominalnya di bawah 50 juta, boleh. Kalau di atas wajib kontraktual. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah SPM non-kontraktual. SPM non-kontraktual yang pertama adalah apabila itu selain honor, selain tunjangan, vakasi, dan untuk teman-teman PPNPN itu diajukan ke KPPN paling lambat 14 Desember. Itu kalau tidak salah Senin atau Selasa. Nanti kita lihat di slide terakhir ada. Ya. Untuk selain honor, tunjangan, vakasi, penghasilan PPNPN. Khusus untuk honor, tunjangan, vakasi, dan untuk teman-teman PPNPN, itu kan ceritanya begini Bapak Ibu, harusnya kita kerja dulu baru dibayar. Khusus untuk bulan Desember, itu diperkenankan, boleh dibayar pada bulan berkenaan. Tapi jangan terbawa ya Bapak Ibu, nanti Pak Mike, nanti saya Januari juga begitu, Februari tidak. Ini khusus untuk bulan Desember saja. Oleh karena itu, nanti juga di bagian aplikasi maupun SPM, Bapak Ibu pisahkan ya, jangan digabung November, pembayaran PPNPN November dan Desember, honor November dan Desember. Jangan. Siapa tahu ada yang misalnya honor, mau rapel dari Oktober dan November itu boleh. Tapi khusus Desember tolong disendirikan. Ya, karena dia punya aturannya sendiri, yaitu LLAT. Oke. Cuma poin yang kedua yang penting di sini itu sepanjang tidak melampaui pagu, yaitu jelas saya Bapak Ibu aplikasi saya juga itu biasanya akan menolak. Jadi kalau pagunya sudah tidak ada ya memang tidak akan bisa itu ya. Nanti dilampiri dengan SPTJM sesuai format. Nah, formatnya itu nanti kami siapkan ya. Sekarang itu saya baru ada, saya punya tapi masih versi PDF. Nanti kita coba improve. Kita akan buatkan Bapak Ibu versi Word-nya biar nanti gampang. Ya, SPTJM-nya juga saya lihat masih sama kok dengan tahun lalu. Oke, nanti kita upload di Bitly ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal cek di sana. Lalu yang terakhir adalah pengajuan SPM-nya itu tanggal 17. Jadi ada selang 3 hari antara
honor dan selain honor. Cuma sama tadi seperti di awal saya katakan bahwa kalau tanggal 17 Desember, Pak Mike kami mau bawa tanggal 2, boleh, silahkan. Yang penting tadi tidak melampaui pagu, ada SPTJM-nya, dan memang sudah benar perhitungannya. Seperti biasa, Pak Mike tidak muncul namanya, Pak Mike ini aplikasinya error, ADK-nya tidak muncul atau bagaimana, lebih cepat, lebih baik. Tanggal 17 Desember itu adalah akhir, ya batasnya. Saya harapkan Bapak Ibu, rekan-rekan Satker bisa memasukkan lebih cepat, di awal-awal pun boleh. Oke? Aman. Nah, untuk SPM LS non-kontraktual selesai. Kita lanjut di UP dan TUP. Ini untuk TUP, ya, TUP Bapak Ibu. TUP itu secara garis besar kita bagi dua, yaitu ada untuk penanganan pandemi COVID dan ada mohon maaf, selain penanganan dan untuk penanganan pandemi COVID. Di sini bisa kita baca bersama ya. Untuk selain penanganan pandemi COVID itu ada ketentuan satu penerima atau penyedia barang atau jasa itu hanya bisa sampai dengan 1 miliar, ya. Untuk non kontraktual atau kontraktual dengan pembayaran sampai dengan 1 miliar. Untuk perjanjian kontrak pengadaan barang jasa sampai 1 miliar untuk satu rekanan serta belum didaftarkan atau belum direalisasikan ke KPPN, belum dilapor ya ADK kontraknya. Lalu ada pembayaran tunggakan sampai dengan 1 miliar untuk satu penerima sepanjang telah tercantum pada catatan halaman 4B DIPA. Kemarin saya lupa cek sih, sepertinya tidak ada ya untuk Satker kita. Kalau ada mohon disampaikan ke kami ya Bapak Ibu. Silakan dicek untuk halaman 4B DIPA-nya. Khusus untuk penanganan pandemi COVID itu tidak dibatasi nilai pembayarannya dan dapat melampaui alokasi dalam DIPA dengan catatan ada persetujuan pejabat eselon 1. Ya. Pak Mike, bagaimana pengajuannya persetujuan ke KPPN? Seperti biasa ya Bapak Ibu. Untuk TUP, sebelum SPM-nya diajukan, maka harus minta persetujuan dulu. Kalau dulu kita persetujuannya masih manual, sekarang kita sudah by application, yaitu pakai SAS. Ya. Itu nanti Bapak Ibu menyampaikan ke kami rinciannya, itu bisa ada kelihatan ya di aplikasi SAS sekarang, dan ada surat pernyataan dari KPA. Oke. Nah, pengajuan SPM TUP. Katakanlah sekarang ceritanya KPPN sudah memberikan persetujuan. Sekarang mau bawa SPM-nya. Oke, jangan lupa dilampiri surat persetujuan pemberian TUP dan surat pernyataan penggunaan TUP pada akhir tahun anggaran. Ya, ini baru. Nanti ada nanti ada formatnya, nanti kami tulis juga di Bitcoin. Soalnya kita ini akhir tahun anggaran panjang ini, Bapak. Dari tanggal 24 sampai tanggal 31. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengambil TUP-nya, itu silahkan digunakan dananya. Lalu paling bawah yang ini tuh wajib disetorkan paling lambat tanggal 23 Desember. Ya, TUP, UP yang Bapak Ibu nanti ambil, sisanya paling lambat disetor tanggal 23 Desember. Ya, jangan lebih daripada itu ya. Nanti akan tercatat kita di laporan keuangan. Oke. Dan nanti kita bahas tipsnya ya. Kita teorinya dulu. Ada, tapi Pak Mike ada di sebelahnya. Dapat disetorkan tanggal 4 Januari. Nanti kita lihat. Oke. Penyetoran sisa UP TUP. Bendahara pengeluaran wajib melakukan pencocokan data dengan KPPN. Atau Bapak Ibu kalau mau cepat tinggal cek di Omspan. Yang tercatat saya ini UP-nya berapa ya, itu sudah ketahuan juga sih di KPPN. Ya. Bendahara pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP TUP paling lambat 23 Desember atau 4 Januari, tunggu ya, saya baca ada ketentuan lebih lanjutnya itu. Mana ya? SPM Uang makan TUP halaman 20. Halaman 37. Mohon menunggu sebentar ya Bapak Ibu biar saya bacakan detailnya karena di situ dia cuma
Yang 4 Januari itu untuk kegiatan penanganan pandemi COVID. Nah, ini ya. Jadi yang paling pertama adalah paling lambat 23 Desember, yang kedua pada tanggal 4 Januari khusus untuk ini kegiatan penanganan pandemi COVID-19, kegiatan dalam rangka PEN, program pemulihan ekonomi nasional, kegiatan operasional perkantoran, kegiatan pelayanan masyarakat, dan atau kegiatan selain untuk penanganan pandemi COVID-19 yang pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun anggaran. Itu ada di R20 ya Bapak Ibu. Cuma, sekali lagi, nanti kalau Bapak Ibu menyetornya di tahun berikutnya, itu akan menjadi catatan untuk di laporan keuangan. Ya, selama saya di KWPN Makale, di CSO sudah 4 tahun, kita belum pernah lolos, tidak ada yang tidak menyetor di tahun berikutnya. Jadi semoga, siapa tahu ini juga tahun terakhir, itu semoga tahun ini tidak ada yang menyetor di tahun berikutnya. Ya, mohon kerjasama Bapak Ibu, tolong paling lambat tanggal 23 Desember sudah menyetor sisanya, bukan PTUP-nya, bukan menyetorkan nihilnya ke KPPN, tidak. Tapi Bapak Ibu sudah menyetor berapa yang tidak akan dipakai. Nah, nanti kita bahas lagi tipsnya, kita selesaikan dulu ya. Penyelesaiannya untuk GUP nihil dan PTUP-nya itu paling lambat 8 Januari. Ya, itu tanggal 31 Desember 2020. Diberi tanggal 31 Desember. Oke. Nah, ini ada beberapa catatan penting. Satker yang tidak atau belum mempertanggungjawabkan UPTUP pada tahun anggaran berikutnya tidak diberikan UPTUP. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan, belum nihil, belum menyampaikan PTUP, itu tidak akan diberikan. Kita pengalaman nggak ada kok, semuanya pada rajin kok. Oke. Kepala Kanwil DJPB dapat memberikan dispensasi terkait penyelesaian UPTUP. Misalnya, pertanggungjawaban dapat diperhitungkan dengan UP tahun anggaran 2021, atau ada kasus pencurian. Nah, ini walau-walam ya, selama di sini tidak ada kok, dan semoga tidak ada ya Bapak Ibu. Janganlah. Dan yang terakhir itu kalau ada, kalau Bapak Ibu tidak memperoleh DIPA di tahun depan, tapi belum mempertanggungjawabkan UP dan TUP. Oke, terakhir. Ini udah terakhir Bapak Ibu ya. Pelaporan, ini cuma satu saja. Wah, ini penuh ini. Pelaporan, wah nggak kelihatan juga ya. Mungkin untuk LK apa ya di UAKPA-nya, cuma kalau saya mau sampaikan detailnya itu adalah penyampaian LPJ-nya. LPJ bendahara Bapak Ibu sesuai Per 20 itu sama dengan batas waktu rekonsiliasi, yaitu yang ini rekonsiliasi, yaitu tanggal 22 Januari untuk LPJ-nya. Pak Mike, lama Ji sampai tanggal 22 Januari nanti di belakangan-belakangan. Jangan ya, kalau memang sudah selesai ya silahkan. Tanggal 4 kita PNS sudah masuk kerja kok itu, tanggal 4 ya. Itu lama loh Bapak Ibu kita liburnya dari Desember sampai Januari, berapa hari. Oke, kita lanjut. Bagian terakhir, resume. Nah, resume ini Bapak Ibu, saya pun tidak akan hafal, silakan dilihat di slide-nya, Bapak Ibu silakan cetak sendiri, ditaruh di mejanya ya. Biar ingat batas-batas pengajuannya. Ini untuk SPM, LS kontraktual. Ini untuk pengajuan SPM yang lain-lain ya. Ada LS gaji Januari itu 2 Desember hari Rabu, SPM UP hari Senin, SPM LS non kontraktual dan lain-lainnya itu sudah ada. Ini tidak perlu dihafalkan Bapak Ibu, tapi daripada kita tanggal berapa, ini sudah tanggal berapa, tanggal 7, tanggal 14, tanggal 17, sebaiknya Bapak Ibu sampaikan ke KPPN jauh-jauh hari. Ya, apalagi di bulan Desember kita pasti masing-masing kantor punya kegiatan yang mungkin bisa membuat kita lupa untuk pekerjaan kita yang satu ini. Mungkin kita sudah terbiasa Bapak Ibu bikin SPM, tapi ya mungkin kita lupa, apalagi sekarang kan Bapak Ibu tidak perlu ke KPPN-nya. Oh ya, untuk Desember ini kita masih pakai ISPM. Ya, jadi Bapak Ibu yang kita biasanya kalau bulan Desember ada snack di KPPN ya, sekarang tahun ini tidak ada, snacknya virtual, ada di ISPM snacknya.
Oke. Nah, ini di awal tadi. Jadi untuk bulan Oktober, Bapak Ibu yang punya kontrak, silakan dicek kapan BAST-nya, berikut tanggalnya, deadline-nya. Untuk Oktober kita masih agak-agak legowo ya. Terus November udah mulai, dan Desember, wah ini sudah paling banyak. Nah, ini bisa Bapak Ibu, ada kok di slide-nya ya, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu di foto yang ini. Nanti Bapak Ibu lihat di slide-nya. Tanggal-tanggal penting itu di tanggal 2, 7, 8, 14, 15, 16, dan 17. Kemungkinan besar di tanggal 21, 22, 23 itu kita sudah aman lah. Ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Terakhir sekali, tapi mungkin yang lama. Tips. Oke. Nah, Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Setelah mengikuti sosialisasi ini, kita tinggal memiliki waktu 3 bulan. Jangan bilang masih, tapi tinggal memiliki waktu 3 bulan. Nah, 3 bulan ini tuh tidak akan terasa, Bapak Ibu, kita nanti, sudah Desember, tidak akan terasa. Ya. Pertama, Bapak Ibu, dengan di sini mungkin ada PPK, saya coba cek PPK, PPSPM, KPA, itu tolong dirembukkan kembali dan kenali pagu yang masih tersedia itu apa saja. Oh, ternyata Pak Mike masih ada dana untuk ini, ada dana untuk ini. Buatkan timeline, Bapak Ibu. Oh, kalau uang makan kan sudah pasti ya tanggalnya, tapi untuk pekerjaan ini kapan kita mau buat? Kapan? Nah, yang kedua, apakah sisa dana tadi yang masih tersedia, Bapak Ibu akan bayar secara kontraktual atau non-kontraktual? Itu. Nah, kalau kontraktual, kontraknya dibayar secara kontraktual, tolong perkirakan, jangan BAPP dulu. Ingat, 5 hari kerja sudah harus dilaporkan sejak kontrak ditandatangani. Ya, khusus untuk yang sampai tanggal kontraknya 30 November, sudah harus dilapor ke KPPN paling lambat tanggal 3 Desember. Oke, jadi apakah kontraktual atau non-kontraktual? Jika kontraktual, maka satu, pastikan melapor ke KPPN 5 hari kerja. Kedua, tolong perkirakan kapan tanggal BAPP-nya, kapan tanggal BAST-nya. Kalau misalnya kayak tadi, wah Pak Mike, ini kayaknya kami sampai akhir tahun ini Pak Mike, literally akhir tahun itu sampai tanggal 31 Desember, oke, berarti tolong siapkan berkas-berkasnya. Ya, apakah nanti SPM-nya akan diajukan sebesar sisa pekerjaan atau perkiraannya saja? Seperti itu ya. Jadi itu nanti mungkin agak semakin panjang. Kalau Oktober itu belum bisa ditentukan, tapi sudah bisa menebak. Oh iya Pak, saya bikin ini, saya masih ada kontrak ini, saya masih ada kontrak itu. Karena yang lebih paham satker Bapak Ibu itu ya Bapak Ibu sendiri. Apa yang dibuat, kontraktornya bagaimana, bukan KPPN. Kami nanti tinggal hanya mengingatkan dan mengarahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, jadi itu untuk tips yang pertama. Yang kedua, untuk uang makan, sebaiknya melalui UP atau perhitungkan ke TUP. Jadi bisa saja, Pak Mike banyak di UP-ku, jadi saya mau kasih masuk saja di GUP, boleh. Tapi Pak Mike ternyata sedikit di UP-ku, jadi saya mau ambil TUP, silahkan. Ya. Oke. Karena kalau tadi, Pak Mike kenapa kalau LS itu cuma setengah bulan saja? Lumayan Bapak Ibu. Saya kemarin hitung-hitung ada sekitar berapa hari. Dikali kalau saya golongan 2, 30.000 ya. Sekian, nah lumayan Bapak Ibu buat beli pulsa ya. Jadi sebaiknya UP saja, jangan LS. Jangan. Khusus untuk uang makan dan uang lebo. Lalu yang ketiga, SPM non-kontraktual, ada honor, PPNPN, dan lain-lain, itu tidak harus menunggu tanggal akhir. Tanggal akhir tadi tanggal 17. Tidak harus tanggal itu baru datang dilapor ke KPPN. Kalau konsepnya itu Bapak Ibu, biasanya pekerjaan yang kita sudah terbiasa dan memang gampang ini, tinggal bikin begini. Tapi kalau tidak segera kita buat, biasanya kita lupa. Biasanya, ya. Jadi mumpung nanti sudah masuk bulan Desember, bisa segera langsung dimasukkan. Biar satu langsung bisa dicoret. Oh, honor aman. Teman-teman PPNPN aman, ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir,
pastikan uang persediaan itu Bapak Ibu setor sebelum tanggal 23. Nah, ini UP yang disetor itu Bapak Ibu adalah selisih dari berapa UP atau TUP yang Bapak Ibu ambil dikurangi berapa nanti yang akan Bapak Ibu nihilkan atau Bapak Ibu PTUP-kan. Ya, jadi misalnya TUP-nya 10 juta. Nah, TUP-nya 10 juta, lalu Pak Mike, setelah kami perkirakan, akan kami gunakan nanti sebesar 8 juta. Harusnya 10 juta Pak Mike, tapi apalah, ada penyesuaian, ternyata cuma 8 juta. Nah, berarti Bapak Ibu menyetor sebesar 2 juta saja. 8 juta itu kami harapkan benar-benar akan menjadi nihil. Ternyata setelah tahun depan, Pak Mike, direncanakan 8, tapi ternyata cuma 5. Nah, berarti sisanya 3 juta, ya pasti akan disetor. Ya, seperti itu. Jadi, mohon nanti selisihnya itu Bapak Ibu pertanggungjawabkan untuk dinihilkan. Karena kalau tidak, pasti akan jadi setor di tahun berikutnya. Nah, bukan berarti maksudnya, oh kalau gitu kita beli apa lagi? Tidak, kita tetap sesuai perencanaan. Oleh karena itu bisa diperhitungkan. Mumpung ini masih bisa dicek lagi. Kenali pagu apa saja yang masih tersedia. Coba direalisasikan di bulan Oktober, di bulan November, sehingga nanti di bulan Desember sudah bisa ketahuan ini sudah bisa cair atau sudah tidak bisa kita cairkan. Kalau tidak bisa kita cairkan, kita nihilkan atau kita jangan perhitungkan lagi di TUP. Oke? Nah, itu sudah yang terakhir, Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Pesan saya, langkah-langkah akhir tahun itu bukan sesuatu yang menjadi momok, bukan sesuatu yang menakutkan, karena kita sudah tahu dan kita sudah bisa merencanakan langkah-langkah strategis yang bisa kita lakukan untuk menghadapi akhir tahun anggaran 2020. Saya berharap semoga tahun ini tidak ada lagi yang menyetor di tahun berikutnya. Saya belum pernah dapat sih untuk kita di sini di KPN Makale, dan semoga Bapak Ibu di akhir tahun ini tetap sehat, tetap jaga kesehatan, masih dalam pandemi COVID, tetap fokus Bapak Ibu, terutama dalam batas-batas SPM. Kami akan terus melakukan reminder melalui grup kepada Bapak Ibu, atau nanti kami akan buat lagi untuk broadcast-nya. Mungkin ada cara-cara lain lagi. Kami akan membuat nanti untuk formnya itu, formulir-formulir, kalau misalnya nanti ada kelengkapan, itu nanti kami akan sebar lewat di Bitly KPPN, Bitly Satker CSO 170. Oke, mungkin saya rasa itu saja untuk materi ini. Untuk lebih detail, terutama yang tadi kontrak, teman-teman yang punya kontrak lebih lanjut bisa menghubungi saya untuk kita berkomunikasi lebih lanjut terkait teknisnya. Oke, sekian dari saya. Semoga presentasinya menarik, semoga presentasinya membawa materi dapat tersampaikan intinya kepada Bapak Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam dari CSO KPN Makale. Saya kembalikan kepada Pak Ana. Baik, terima kasih Mas Mike. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan dari Mas Michael Saleh Padang tentang Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 20 Tahun 2020 mengenai pedoman tentang penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, kita masih punya banyak sedikit waktu, sekitar boleh setengah jam lagi. Kita barangkali ada hal-hal yang mau dipertanyakan, nanti boleh siapkan langsung saja nanti di unmute. Mungkin kami buka dulu, barangkali ada 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya, silakan. Sambil menunggu pertanyaan, saya reminder tadi kira-kira pokok-pokok yang tadi disampaikan sebenarnya sebagian besar disampaikan oleh Mas Mike. Ada beberapa kasus yang mungkin perlu diperhatikan supaya nggak jadi kesalahpahaman. Saya pernah ditelepon sama pihak bank, nggak usah nyebutkan banknya nanti dikira saya keberpihakan, bahwa dari bank pernah ada yang komplain rekening pihak ketiga apakah harus dibuka rekening banknya di wilayah kerja Kabupaten Makale. Jadi sebenarnya prinsipnya begini Bapak Ibu sekalian,
Untuk rekening itu tidak ada masalah. Jadi kita transfer ke rekening cabang Makale, cabang Rantai Pau, cabang Jakarta, itu tidak ada bedanya transfer dalam Haspan. Namun untuk akhir tahun biasanya ada sedikit kendala jika Bapak Ibu sekalian ini memerlukan semacam jaminan. Nah, di akhir khusus untuk akhir tahun 2020 ini, dan memang akhir tahun sebelum-sebelumnya juga sudah disebutkan, jaminan itu harus dari perbankan. Dan perbankan ini adalah berada dalam wilayah KP pembayaran KPN Makai, berarti berada di wilayah Toraja, Tanah Toraja atau Toraja Utara begitu ya. Nah, oleh karena itu, nah sementara pihak bank sendiri kalau rekeningnya tidak ada di situ, yang ketiganya dia biasanya sulit untuk mengeluarkan jaminan. Nah, jadi masalahnya di situ sebenarnya nggak ada keterkaitan kita memaksa harus buka cabang di sini, tapi nanti jika akan memerlukan jaminan biasanya dari sisi regulasi perbankan sendiri itu yang membuat aturan begitu, karena mereka nggak mungkin memberikan jaminan kalau rekeningnya sendiri tidak di situ. Baik, ada yang bertanya sampai sini? Rupa-rupanya memang penjelasan dari Mas Mike terlalu jelas sehingga tidak ada yang bertanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lagi ada pesan dari seksi utama seksi bank ini yang berasal dari Direktur Pengelolaan Kas mengenai rencana penarikan dana harian. Dulu disebut PPDH dan sekarang RPDH. Tadi Mas Marlan udah langsung nelpon langsung tentang RPDH, boleh silakan sekarang tanyakan langsung di sini Pak Mas Marlan. Siapa tahu mungkin juga ini akan berguna bagi yang lain. Jadi untuk PPDH ini kayaknya daftarnya ya masih banyak yang belum ini, pada kami udah share ya. Untuk RPDH ini sudah berjalan, jadi update langsung sekarang dari SAS akan menghubungkan dengan halaman 3 DIPA. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian jika berbeda harus segera direvisi. Namun revisi ini belakangan, artinya bikin dulu PPDH yang ada sesuaikan dengan halaman 3. Setelah itu nanti halaman 3-nya itu direvisi gitu sesuai kebutuhan itu. Banyak ini yang karena nggak cocok akhirnya nggak ngirim. Nah ini lebih salah lagi. Jadi RPDH tetap dikirimkan dan kami dapat penilaian terus nanti deviasinya yang dikhawatirkan nanti biasa akan di ranking lagi. Nanti kan kepala KPN Makale yang malu gitu, sangat tinggi. Dikiranya kita komunikasi kita tidak pernah menyampaikan. Ini RPDH melalui aplikasi Sprint seperti tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Kepala KPN Makale disampaikan maksimal dia ada satu namanya rencana pengeluaran pencairan dana harian. Mungkin dia mengira pencairan ini adalah pencairan uang dari bendahara, padahal maksudnya itu pencairan dari KPPN. Jadi yang dibikin rencana itu bukan rencana pengeluaran uang dari kas bendahara, tapi kapan Bapak sekalian keluarnya uang dari kas negara. Nah, artinya dari SP2D ya. Ada yang membuat harian tiap hari keluar sekian ke RPD yang udah dibikin. Itu bukan itu, tapi yang maksud RPD itu pengeluaran uang dari kas negara. Oke, jelas ya. Oke, saya stop dulu sebelum lanjutkan kesimpulan yang lain. Ada yang bertanya? Mas Marlan tadi udah langsung nelpon, sekarang nggak tanya nih. Silakan Mas Marlan. Di unmute dulu mungkin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanyakan terkait dengan halaman 3 DIPA. Perencanaan kami di halaman 3 DIPA itu cuman 200 sekian, sedangkan realisasi kami di Oktober sudah 600 sekian. Apakah masih bisa kami bikin RPD harian? Iya ya. Iya, makasih. Baik, terima kasih Mas Marlan. Ada hal lain lagi Mas Marlan? Cuman itu. Saya juga tidak tahu nih. Kalau Mas Iya. begini Pak ya, kalau secara teknisnya saya baca di aturannya itu memang terkait dengan halaman 3. Jadi mau tidak mau kalau memang Bapak rencananya berbeda harus direvisi dulu halaman 3-nya itu.
gitu kan? Oh, Ya halaman 3-nya itu. Karena kalau misalnya halaman 3-nya 200, ya mau tidak mau setidaknya sebelum apa revisi itu untuk minggu ini 1 minggu ya cocokkan dulu pengeluarannya dengan halaman 3 itu. iya. Sedangkan realisasinya di Oktober sudah 600. Ah, Yang itu ya. yang. Tapi revisinya udah kami Ini bagaimana ajukan, tapi kok bisa belum. enggaknya ya? Oke. Halo, Iya, putus ya. iya. Baik, ya untuk itu ya sementara mungkin harus disesuaikan dulu dengan halaman 3 itu Mas Warla. Iya. Dan Oh segera iya, halaman 3-nya itu ya di-update ya. Iya. Mau udah tidak mau harus disesuaikan begitu. tapi Karena belum memang setelah itu keluar baik kan dipanya. by aplikasi kan, iya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak atas Sementara jelas, kalau nggak jelas juga mudah-mudahan nggak jelas, nanti bisa tanyakan langsung, biar bisa segera Mas Warla. Iya, Pak. Karena Tinggal Kanwil realisasinya bikin udah kendaraan 600 ya. Boleh di lambaikan tangan dulu Oktober. atau apa nanti Amut? Iya. Makasih. Iya, di Oktober. Baik Bapak Ibu sekalian, ada satu hal lagi mengenai kontrak, biasanya itu mengenai taskan bahwa jaminan pemeliharaan itu tidak ada jaminan pemeliharaan. Oleh karena itu yang digaransikan sisa bukan sampai 95 tapi sampai dihitungnya sampai selesai, maka ditukar itu jaminan pelaksanaan. Jaminan pemeliharaan sebenarnya untuk kopi saja, nggak perlu aslinya. Itu mungkin hal-hal poin nanti yang biasa suka terlewatkan. Silakan sambil jalan, ada yang ini? Kalau tidak ada hal-hal lain, Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan bahwa ini LRT sudah berjalan mulai tanggal 1 Oktober. Waktu itu kami sudah melakukan broadcast bahwa untuk sampai 30 September itu terakhir BAST sampai 30 September adalah tanggal 13 Oktober ya. Nah, sementara dari tanggal 1 sampai tanggal 13 1 sampai 13 Oktober, jika Bapak Ibu ada BAST pekerjaan yang BAST-nya tanggal 1 sampai 13 itu terakhir Mungkin sinyal Pak Ana lagi lost. Bapak Ibu, terkait tadi aplikasi ya, ada perbaikan Bapak Ibu, perbaikan atas tanggal 13 Oktober. Itu saya sudah upload di Bitly kita, di Bitly KPPN. Kita sambil menunggu Pak Ana kembali muncul. Jadi sambil menunggu Pak Ana kembali muncul, satu lagi yang ingin saya ingatkan, mungkin ini tidak ada kaitannya dengan LLAT, Bapak Ibu, bahwa untuk ada pendaftaran SIMAS Paten. SIMAS Paten itu untuk tanda petik gampangnya adalah mensertifikasi PPK dan PPSPM. Ya, Bapak Ibu yang ada di kantor, silahkan mengajukan user admin kepada kami, ke saya, bisa nanti via WA nanti.
bisa WA ke saya. Suratnya sudah ada dulu, siapa tahu ada yang lupa ya. Karena batasnya itu nanti sampai tanggal akhir bulan ini saja. Kedepannya Bapak Ibu, untuk PPK dan PPSPM itu sama seperti bendahara yang harus tersertifikasi ya kedepannya. Mungkin belum menjadi strict, tapi kedepannya akan seperti itu. Sama seperti sekarang, bendahara tidak boleh kalau tidak punya sertifikasi. Kaitannya dengan jabatan fungsional, perlu saya tekankan lagi Bapak Ibu bahwa sertifikasi itu wajib. Untuk fungsional itu pilihan. Ya, jadi untuk menjadi PPK, PPSPM ke depannya itu akan membutuhkan sertifikat sama seperti bendahara. Namun, apakah PPK, PPSPM, dan bendaharanya itu wajib menjadi pejabat fungsional? Itu adalah pilihan dan sesuai dengan formasi di masing-masing kementerian. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftar bisa WA ke saya. Nanti saya kasih formulirnya untuk admin karena ini paling lambat tanggal akhir bulan ini, tanggal 30 ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ana. Ya mohon maaf Mas Mike tadi terputus kendala teknis ini kena. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi yang KKP itu jangan lupa terakhir menggunakan KKP itu adalah tanggal 11. Jangan sampai nanti pas liburan digunakan ya. Kan banyak libur tanggal 11 Desember. Jadi kalau di atas itu nanti bisa jadi tanggung jawab pribadi itu untuk KKP. Kemudian Bapak Ibu sekalian, uang makan dan uang lembur itu sekarang ada dua mekanisme. Jadi boleh UP, boleh LS. Bedanya apa? Kalau UP harus masuk dalam UP atau TUP, sudah direncanakan uangnya ada. Bisa dibayarkan sampai 31 Desember. Ya kalau dananya memang alokasinya masih ada, lebih baik di UP. Andai kan kelupaan, bisa LS. Tapi jangan lupa LS ini tidak bisa sampai 31 Desember. Maksimal sampai tanggal 14 Desember. Tapi tanggal 15 ke sana bukan berarti puasa. Nanti dibebankan ke tahun berikutnya. Itu saja mungkin satu hal lagi yang tentang tadi GUP nihil disampaikan. GUP nihilnya itu paling terakhir di tanggal 8 Januari. Tapi jangan lupa SPM-nya ditanggali tetap 31 Desember. Jangan 8 Januari, nanti bikin kacau dunia persilatan gitu kami juga. Tanggal 31 Desember tanggalnya ya. Nah, beda dengan setoran. Setoran itu karena sekarang masa liburnya panjang, sisanya uang fisiknya yang tidak digunakan itu terakhir di setor tanggal 23 Desember. Seperti tadi Mas Mike sampaikan, kita ini di KPPN Makale sepanjang tahun nggak pernah lolos, ada aja yang lewat. Mudah-mudahan prestasi tahun ini tidak ada yang lewat tahun. Karena itu memang diperbolehkan secara aturan boleh, tapi nanti di LKPP kami, baik di LKKL Ibu sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi catatan dosa lah kalau dibilang ya, karena nanti akan dua pembukuan. Karena tanggal itu nggak bisa digeser, begitu tahun baru itu pembukuan tahun berikutnya untuk khusus apalagi penerimaan. Baik, masih kami buka, barangkali ada yang kurang jelas, boleh? Jangan lupa isi absen hadir, Bapak. Ya, Bapak Kepala KPPN, barangkali ada pesan, Pak? Ya, terima kasih, Wana. Jadi mengingatkan kembali kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian terkait dengan RPDH tadi sebagaimana disampaikan Pak Ana. Mohon, ini kita baru 8 satker ini kemarin diposting. Kami tuh ya istilahnya yang belum menyampaikan RPDH 80% karena itu kita mengelola 40 DIPA. Jadi dari 8 satker per 40 ada 20% yang masukkan. Mohon bantuan Bapak Ibu sekalian karena kami yang akan dapat teguran dari kantor pusat. Mohon bantuannya ya. Terus terkait dengan tadi kita harus aware ini terkait dengan Paguminus. Sudah ada 8 satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Makale yang sudah minus. Mohon segera untuk koordinasi dengan instansi di atasnya ya. Kalau mungkin ke Kanwil Kemenak, terus kalau untuk Polres ke Polda. Jadi mohon karena itu Paguminus akan mengurangi nilai kinerja kita juga.
Bapak-bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak Ana. Selanjutnya silakan. Baik. Terima kasih Pak Angkas. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau ini yang selalu ditegur dari pusat gitu kan. Tolong kita ini mencerminkan kan segala sesuatu itu secara teori kan perencanaan. Jadi pasti kalau Bapak sekalian mau minta mengeluarkan uang itu udah direncanakan dulu. Oh, saya mau minta uang. Nah, itulah maksudnya dari EPDH itu perlu dituangkan. Jadi sebenarnya mau tidak mau pasti perencanaan itu ada. Sebelum diakhiri, saya teringat ini khusus ke UPBU Bandara Pangtiku Pak Radinal. Barangkali masih ada pertanyaan jelas tentang mengenai simas patennya gimana Pak? Sudah dijelaskan sama Pak Michael Pak, sudah aman. Sudah jelas ya? Iya Pak, sudah jelas. Ya, terima kasih kalau merasa sudah jelas Pak Radinal. Baik Ibu sekalian, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kami anggap kami sudah menunaikan kewajiban menyampaikan penjelasan mengenai pedoman langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran ini dalam rangka penerimaan pengeluaran negara. Tak lupa sebelum berakhir, khususnya saya di sini mungkin nanti Pak Jumading juga Kepala Seksi Pera dan Pak Suwardi Kepala Seksi Bank. Kemungkinan mungkin besar juga Mas Mike juga sebentar lagi. Nah, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melayani Bapak Ibu sekalian selama di sini ada kurang. Kalau lebihnya sih nggak usah diceritakan, saya memang kelebihan berat badan gitu ya. Nah, kekurangannya mohon dimaafkan gitu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain saat, kita kemudian secara baik-baik. Insya Allah nanti yang akan menggantikan saya orang Toraja. Nah, orang Toraja Pak Sende namanya ya. Nanti orang Toraja ke sini, Cing. Sinilah tapi mungkin sampai pensiun karena menjelang pensiun beliau ini di sini. Saya akan ke Bone, Pak Suwardi akan ke Bantaeng, Pak Jumading geser sedikit saja itu ke atas ke Palopo ya. Baik Bapak sekalian dan saya ucapkan terima kasih atas atensi semuanya. Selamat berjuang meneruskan perjuangan kita menunaikan amanah rakyat ini dalam hal pengelolaan keuangan negara. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pak Adi, saya Pak lupa. Jumading, mungkin Ini, ada ini ya, pesan. Iya. Oh, iya. Saya lupa juga saya kembalikan ke MC Pak. Saya kembali ke MC-nya yang cantik iya, ini kita. Saya kembalikan ke Mas Jihan. Oke, Mbak Jihan. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada yang terkait, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga terlaksananya acara sosialisasi ini dapat memberikan banyak manfaat dalam melaksanakan penataan negara pada akhir tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian semuanya. Mohon izin, mohon pamit.